Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi 'azza wa jalla. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid As-Salam yang dimuliakan Allah Ta'ala. Segala pujian dan segala syukur kita panjatkan selalu hanya kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua, yang tidak dapat kita hitung jumlahnya, tidak dapat kita nilai berapa harganya, dan tidak pernah sedetik pun nikmat itu berhenti mengalir kepada kita. Salam dan salam semoga Allah tambahkan kepada Nabi yang kita imani, Nabi yang kita cintai, Nabi yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita harapkan syafaatnya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam juga semoga tambahkan kepada keluarga tercinta beliau, para ummatul mukminin, seluruh sahabat, seluruh tabi'in, dan seluruh umat beliau termasuk kita di antaranya. Yang ketiga kalinya pada kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita juga senantiasa merawat dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Karena takwa adalah bekal hidup terbaik yang sangat kita butuhkan. Sebagaimana pesan Allah kepada kita semuanya di dalam firman yang mulia, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan kumpulkanlah bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal yang kalian kumpulkan adalah bekal takwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, salah satu tabiat manusia yang tidak dapat ditinggalkan, yang tidak dapat dihindarkan adalah tabiat atau kecenderungan untuk berbuat salah atau berbuat dosa. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia adalah pendosa, dan sebaik-baik para pendosa adalah yang banyak bertaubat. Dalam hadis yang mulia ini, jamaah sekalian, Nabi menjelaskan kepada kita bahwa berbuat salah, berbuat dosa adalah tabiat manusia. Pendorong seseorang berbuat dosa atau berbuat salah secara umum ada dua. Yang pertama faktor internal karena hawa nafsu, dan yang kedua adalah faktor eksternal yaitu godaan syaitan. Tabiat ini tidak akan bisa kita hilangkan. Nafsu misalnya tidak mungkin kita hilangkan dalam diri kita. Syaitan juga telah bersumpah, selama nyawa kita masih berada dalam jasad kita, maka selama itu pula dia akan senantiasa menggoda kita. Akan tetapi jamaah sekalian, Allah SWT Zat yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang, telah menyampaikan melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam bahwa sebanyak apapun dan sesering apapun dosa kita lakukan, selama kita melakukan hal-hal yang menjadi penghapus dosa, maka dosa-dosa itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan bahwasanya ada 4 mesin atau ada 4 sungai pencuci dosa manusia. 3 sungai pencuci dosa ini ada di dunia, dan 1 sungai pencuci dosa itu ada di akhirat nanti. Sungai pencuci dosa yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sungai pertama yang dapat kita jadikan sebagai sarana untuk membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran kemaksiatan dan dosa-dosa yang melumuri tubuh kita dan melumuri hati kita. Nabi SAW bersabda bahwa selama matahari belum terbit dari barat, maka pintu tobat itu akan senantiasa dibuka oleh Allah SWT. Beliau bersabda, Innallaha yabsutu yadahu bil lail liyatuba min su'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari
liyatu musu'il laili hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah SWT membuka kedua tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berdosa di siang hari. Dan Allah membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berdosa di malam harinya. Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, hingga saatnya matahari terbit dari barat. Di dalam hadis yang mulia ini Nabi menjelaskan bahwa pintu taubat itu senantiasa dibuka oleh Allah SWT siang dan malam. Siapapun yang datang untuk bertobat kepada Allah SWT, baik siang ataupun malam hari, maka Allah senantiasa membuka pintu itu. Pintu tobat baru ditutup oleh Allah SWT ketika hatta tatlu'a syamsu maghribiha, ketika matahari telah terbit dari barat. Begitu matahari telah terbit dari barat, yang itu merupakan satu di antara 10 tanda-tanda besar kiamat, maka saat itulah orang-orang yang ingin bertaubat sudah tidak diterima taubatnya lagi oleh Allah SWT. Karena itu adalah hari pemisah antara yang mukmin dengan yang kafir. Orang yang tadinya beriman, maka dia akan dicatat imannya. Tetapi orang yang tadinya belum beriman, begitu misalnya jam 8 pagi dia menyaksikan matahari terbit dari sebelah barat, lalu dia beriman, maka iman orang yang beriman setelah terbitnya matahari dari barat tidak diterima oleh Allah SWT. Pun demikian orang yang baru bertaubat setelah terbitnya matahari dari barat juga tidak akan diterima oleh Allah SWT taubatnya. Itu merupakan penutupan pintu taubat secara massal. Selain itu jamaah sekalian, ada momen, ada saat di mana pintu taubat itu ditutup Allah SWT secara individual atau berlaku untuk individual. Nabi bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah SWT akan senantiasa menerima taubat seorang hamba malam yughargir, selagi hamba itu belum berada pada posisi sakaratul maut, selagi seorang hamba itu nyawanya belum ada di kerongkongan. Selama kita masih hidup, selama kita belum mengalami saat nazah atau sakaratul maut, maka kapanpun dimanapun kita bertobat kepada Allah Ta'ala, maka Allah yang Maha Pengampun akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, taubat ini jemaah sekalian, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, agar diterima oleh Allah SWT, maka taubat itu harus memenuhi 31 syarat. Yang pertama, syarat taubat itu adalah adanya penyesalan dalam diri kita. Kita menyesal telah melakukan kesalahan, telah melakukan pelanggaran terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat pertama dari taubat. Yang kedua, kita memohon ampunan kepada Allah SWT atas kesalahan yang telah terjadi. Kita mohon supaya Allah Ta'ala tidak menghukum kesalahan kita, baik menghukum di dunia maupun menghukumnya di akhirat. Dan yang ketiga, kita bertekad tidak akan mengulangi dosa yang sama di waktu yang akan datang. 3 syarat ini jika dosa yang kita lakukan berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika dosa yang kita lakukan berkaitan dengan hak manusia selain 3 tadi, maka ditambah 1 lagi, yaitu minta dihalalkan dari orang yang kita ambil haknya. Jika itu berupa hutang, maka harus dibayarkan. Jika itu berupa kesalahan lisan, maka kita harus minta dimaafkan. Itulah 3+1 syarat dari taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan istilah taubatan nasuha. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, sungai pencuci dosa yang kedua, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, adalah bersabar ketika menghadapi musibah yang Allah turunkan kepada kita. Hal ini disampaikan Nabi SAW di dalam beberapa sabdanya. Di antaranya Rasul bersabda, "Ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kafara biha min khotoyah." Rasul, tidaklah seorang muslim mengalami kelelahan, tidaklah seorang muslim merasakan kelelahan, merasakan sakit, merasakan kekhawatiran, duka yang mendalam, hingga duri yang menusuknya, melainkan dengan itu semuanya Allah akan mengampuni atau menghapus kesalahan-kesalahannya. Selama kita bersabar atas segala musibah, baik musibah kecil ataupun musibah besar, maka kesabaran kita atas musibah yang Allah turunkan kepada kita
itu merupakan salah satu penggugur atau pencuci dari dosa-dosa kita. Semakin banyak musibah yang kita alami dan kita barengi dengan sikap sabar kepada Allah Ta'ala, maka menjadikan kita relatif akan tidak memiliki dosa saat kita kembali kepada Allah SWT. Hal ini sebagaimana disampaikan Nabi SAW dalam sebuah jawaban panjang atas pertanyaan seorang sahabat yang mulia, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala'an?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujiannya? Tanya Sa'ad bin Abi Waqqas kepada baginda Rasulullah SAW. Maka Rasul pun menjawab, "Al-Anbiya." Orang yang paling berat ujiannya, orang yang paling berat balaknya adalah para nabi. Summal amsalu fal amsal. Kemudian orang yang levelnya mendekati para nabi, kemudian yang levelnya mendekati lagi. Kemudian Rasul merinci lagi dalam lanjutan sabdanya, "Yubtalal 'abdu 'ala hasabi dinihi, fa in kana fi dini sulban ishtadda bala'uhu, wa in kana fi dinihi riqqah ubtuli 'ala hasabi dinihi. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatruka yamshi 'ala ardi wa ma 'alaihi min khati'ah." Seorang hamba akan diuji berdasarkan kadar imannya atau kadar agamanya. Jika seseorang itu agamanya kuat, maka ujiannya pun berat. Dan jika seseorang itu agamanya lemah, ujiannya akan menyesuaikan. Bala atau ujian akan senantiasa membersamai seorang hamba, lalu dengannya ia bersabar hingga ia berjalan di atas muka bumi dan tanpa memiliki kesalahan sama sekali. Inilah sungai pencuci dosa yang kedua, yaitu kesabaran kita atas segala musibah, atas segala ujian, atas segala bala yang Allah turunkan kepada kita semuanya. Dan yang ketiga jamaah sekalian, sungai pencuci dosa yang ketiga adalah melakukan kebaikan setelah dosa yang kita lakukan. Nabi SAW sampaikan dalam sabdanya, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah kalian semuanya dimanapun kalian berada dan dalam situasi apapun. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah SWT dimanapun kalian berada. Wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah atau susurilah perbuatan buruk atau perbuatan dosa yang telah kamu lakukan dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan yang kamu lakukan setelah keburukan yang kamu kerjakan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan yang telah kita kerjakan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah atau bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Dalam hadis yang mulia ini jemaah sekalian, Nabi menyampaikan agar kita menjaga takwa dimanapun kita berada. Baik itu dalam suasana ibadah seperti di masjid atau di luar masjid, takwa itu harus senantiasa menjadi bekal kita. Tetapi meskipun kita telah berusaha maksimal untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala, senantiasa melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, karena tabiat manusia adalah pendosa, maka seberapa kuat pun seorang berusaha untuk takwa, tetap saja dia akan terjatuh pada kesalahan dan dosa. Nah, ketika itu terjadi, maka kata Nabi SAW, wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan, ikutilah kesalahan yang telah kamu kerjakan dengan kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapuskan keburukan yang telah kita kerjakan. Nah, jemaah sekalian, itu adalah 3 sungai pencuci dosa yang ada di dunia. Jadi yang pertama adalah bertaubat, yang kedua adalah bersabar atas musibah, dan yang ketiga adalah mengikuti keburukan atau dosa yang kita kerjakan dengan amal soleh. Jika seseorang saking banyaknya dosa yang dia kerjakan dan minimnya upaya dia untuk mensucikan dosa-dosanya, hingga ketika bertemu dengan Allah Ta'ala dosanya masih banyak sekali, maka masih ada satu lagi sungai pencuci dosa yang Allah siapkan di akhirat, wal'iyadu billah, itu neraka Allah SWT. Jadi ketika seseorang itu dosa-dosa yang masih melekat pada dirinya dan Allah SWT tidak mengampuninya, maka jika dia orang beriman akan dicuci terlebih dahulu di dalam neraka sebelum nanti dimasukkan ke dalam surga. Sehingga sebelum kita dicuci di akhirat, maka mari kita bersama-sama
berusaha untuk mencuci dan membersihkan kesalahan-kesalahan kita di dunia dengan diantaranya adalah 3 sungai pencuci dosa tadi, yaitu bertaubat, bersabar dengan musibah, dan ketiga adalah senantiasa mengikuti dosa dan keburukan kita lakukan dengan kebaikan atau amal soleh. Mudah-mudahan dengan semua ini Allah SWT senantiasa mengampuni segala khilaf dan dosa kita yang kita kerjakan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha min 'adzabil jahim wa tudkhiluhu ila jannatin na'im. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu bil kitabil mubin al fariqi bainal huda wad dhalal wal ghayyi war rasyad wasyakki wal yaqin. Wa nusallimu ala habibina al karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Thumma 'alamu anna Allah amarakum bis salati was salami ala rasulih faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhil hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah.